Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia organik 2 kita. Ini materi terakhir di semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillah. Oke, reaksi berikutnya masih di reaksi pada gugus karbonil, yaitu adalah reaksi siklisasi Dieckmann. Konsep dasarnya reaksi siklisasi Dieckmann ini pada dasarnya sama seperti reaksi kondensasi Claisen ya, yaitu reaksi antara dua gugus ester. Nah, yang berbeda adalah reaksi siklisasi Dieckmann ini lebih ke intramolekuler, yaitu berarti pada molekul yang sama. Misal seperti ini, langsung contoh saja. Dan tentu saja karena ini namanya siklisasi, berarti membentuk molekul siklik. Misal seperti ini, CH2, 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 1, 2, 3, 4, CH2, kita akan membentuk siklik 5. Sorry. CH3. Nah, katakan seperti itu. Maka yang perlu diperhatikan adalah berapa siklik yang akan terbentuk. Maka yang perlu diperhatikan adalah mana nukleofil, mana elektrofilnya gitu ya. Seperti pada reaksi Claisen kemarin, harus kita ingat yang disebut yang bisa menjadi elektrofil ya pada molekul seperti ini adalah gugus karbonil. Nah, ini ya, kita tandai ini elektrofil. Nah, ini juga elektrofil, atau kita tandai di warna berbeda. Nah, ini elektrofil. Nah, kemudian kita juga harus menandai mana kemungkinan nukleofilnya. Contoh. Nah, yang ini nukleofil ya C alfa yang memiliki H alfa ya kemungkinannya. Maka tadi di sini C alfa. Ini nukleofil. Kemudian yang satunya lagi di sini ya. Ini adalah nukleofil. Seperti itu. Nah, kita sudah menandai. Maka kita selanjutnya, kita tulisin ya. Step pertama kita tandai kemungkinan elektrofil dan nukleofil ya. Kemudian step berikutnya adalah tandai kemungkinan ikatan yang akan terbentuk. Nah, ingat, ikatan yang akan terbentuk pasti antara elektrofil dengan nukleofil ya. Di sini kita tandai nukleofil di sini sudah berikatan dengan elektrofil sehingga tidak mungkin ada reaksi ya antara nukleofil dan elektrofil yang saling berdekatan seperti ini. Nah, yang paling mungkin adalah seperti ini. Misal nukleofil ini bereaksi dengan elektrofil di sana. Kan begini. Atau salah satu. Atau nukleofil di sini berikatan dengan elektrofil di situ. Jadi salah satu saja. Itu ya. Ya. Paham ya? Baik. Nah, setelah itu yang ketiga, hitung
siklik yang akan terbentuk. Gimana caranya? Nah, kita hitung dari elektrofilnya. Katakan kita mau reaksikan yang merah ini ya. Yang merah ini. Misalkan salah satu ya. Yang kalau yang biru kita reaksikan yang biru, yang merah kita reaksikan yang merah. Kita katakan yang merah. Maka ini kita tandai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ingat ya, berakhir di nukleofilnya. Berawal dari elektrofil, berakhir di nukleofil. Itu ya. Maka ini akan terbentuk cincin 5. Selanjutnya ya kita gambar siklo 5. Nah, oke, kemudian nomor 1 adalah karbonil. Kita tandai lagi ya biar mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di nomor 5 ini nomor 5 ada karbonil ini ya. Ada ini. Kita gambar ulang. COOCH3. Oke, selesai. Lalu yang ini OCH3 di sini kita harus ingat bahwa ini adalah gugus yang ini lepas, gugus lepas ya. Maka ini hasil reaksinya adalah plus OCH3, kemudian O ini berikatan dengan H alfa yang tadi dilepaskan oleh si nukleofil CH3OH. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, maka apabila kita keempat ini berarti gambar hasil reaksi. Maka apabila kita gambarkan reaksi lengkapnya ya, kita gambar ulang. COOCH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, CH2, COOCH3, katalisnya basah ya, katakan pakai basa lemah NaOCH3, larutnya pakai alkohol CH3OH, kemudian nanti perlu pengasaman 3O+ ya. 1, 2. Ini maka hasilnya jadi tadi sikli 5 ya tadi. COOCH3 ya, plus HOCH3. Nah, selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Itu ya, ini berarti reaksi lengkapnya seperti ini. Itu ya, mudah sekali ya. Oke, satu lagi contoh. Satu kali lagi contoh yang siklo 6 ya. COOCH2CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, COOCH3 ya. Maka bagaimana hasilnya ya? Yang pertama tadi kita harus menentukan nukleofil dan elektrofil. Oke, katakan yang ini nukleofilnya, yang ini elektrofilnya ya, biar berbeda dengan yang tadi. Oke.
Nah, ini biar beda juga. CH2, CH3. Ya. Ini nukleofil, ini elektrofil. Kemudian kita hitung ya, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini siklo 6 hasilnya. Siklo 6. Ini karbonil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini masih mengikat CO, O, CH2, CH3. Gitu kan ya. Nah, plus apa? Plus nih. Ya, gugus lepasnya. O, CH2, CH3 plus H alfa tadi, OH. Gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi gampang. Nih, talisnya tadi bisa misalnya ini NaOH pakai basa kuat, larutnya pakai etanol, ini pakai HCl. Seperti itu. Hasilnya adalah siklin. Nah, siklik. Ini adalah siklisasi Dieckmann. Ya. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah penentuan elektrofil nukleofil itu mutlak sangat penting. Kemudian itu yang akan menentukan ikatan yang terbentuk, ya. Juga akan menentukan mana gugus lepasnya. Juga akan menentukan dia siklik berapa. Gitu ya. Nanti kan kalau penentuan nukleofil dan elektrofilnya sudah tepat, kita nanti sisanya tinggal ngitung saja. Gampang gitu ya. Oke, tuh. Ini kita lanjut reaksi berikutnya ya. Reaksi berikut, satu jenis reaksi lagi saja. Atau kita balik ya, kita balik. Misal ya, biar nggak bingung satu kali lagi kita balik. Misal kita memiliki hasil reaksi, kemudian diminta untuk menentukan reaktannya juga bisa ya. Misal siklik. Nah, seperti ini. CO, CO, O, CH2, CH3. Misal seperti ini. Kemudian pertanyaannya, tentukan reagen yang digunakan untuk reaksi ini. Nih, misalnya ini plus CH3OH gitu ya. Maka ini mudah saja. Yang pertama kita hitung ya, kita terbalik sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jarak antara nukleofil dengan elektrofil itu adalah 7 atom. Oh ya. Nah, ini CO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian C nomor 7 ini mengikat ini ya, mengikat ini. CO, O, CH2, CH3. Kemudian ini gugus lepas ini dimiliki oleh elektrofilnya. Ini O, CH3. Gitu ya. Kan mudah ya, bisa ya. Nah, maka seperti itu ya, seperti itu. Siklisasi, nah, ini elektrofilnya, ini adalah nukleofil. Udah ya, bisa ya. Baik, kita lanjutkan ke reaksi berikutnya.
reaksi berikutnya reaksi adisi ya, reaksi adisi Mikael. Ini Mikael ya, reaksi adisi Mikael ini cukup terkenal ya. Baik. Oke, intinya pada reaksi adisi Mikael ini adalah reaksi adisi pada gugus karbonil yang terkonjugasi. Ya, masih ingat ya kata konjugasi ya. Misal R, CO, CH, CH, oh sorry, CO, CH, CH3. Nah, seperti ini. Maka ini ada konjugasi ya, ada konjugasi rangkap, tunggal, rangkap. Nah, yang seperti ini ingat ya, dulu saya yakin pernah dipelajari di kimia organik 1. Nah, ini yang seperti ini maka elektron pi itu bisa beresonansi ya, sehingga ada bisa beresonansi ya, bisa seperti ini. Maka ada molekul resonannya R C CO min ya, ini naik ke atas, elektron sepasang. Kemudian ini tambahan elektron sepasang, CH dulu, CH. Kemudian ini CH, ini CH3 gitu ya. Nah, ini min, ini kekurangan elektron, maka ini bermuatan positif. Ini molekul resonannya. Nah, apabila seperti ini, molekul seperti ini, ketika bereaksi, maka kan biasanya C karbonil itu kan biasanya ini adalah elektrofil gitu ya. Ini elektrofil. Nah, apabila molekul ini beresonansi, maka sekarang kita lihat resonannya. Belum tentu si karbonilnya yang merupakan elektrofil ya. Maka kita gambarkan resonannya, oh ternyata betul ya. Ternyata betul bahwa yang bermuatan positif adalah sini. C di sini ya. C betanya di sini bermuatan positif di sini. Atau C pada akhir resonannya. Nah, maka di sini yang akan nantinya akan bereaksi gitu ya. Contoh langsung ya, contoh biar tidak bingung. Contoh misal HCO CH2. Nah, seperti ini dulu lah contoh yang gampang. Kemudian ini akan bereaksi dengan aseton. Oh enggak lah, yang tadi lah. Ester ya. Oh, CH3. Misal seperti itu. Kemudian menggunakan katalis basa lemah NaOCH3 pakai pelarutnya alkohol CH3OH. Kemudian pengasamannya 3O+. Oke. Nah, misal seperti ini. Seperti ini direaksikan, maka ya ingat ya, yang pertama tentukan mana elektrofil, mana nukleofil. Nah, lalu di sini ini ya. Ini yang menarik pada reaksi adisi Mikael. Di sini elektrofilnya tidak atau bukan C karbonil. Kenapa? Karena C karbonil ini karena molekul ini ada konjugasi sehingga elektronnya bisa beresonansi. Sehingga kita perlu melihat resonannya seperti yang tadi dilakukan. Ini ke sana, gitu ya. Ya, dan ingat ya, resonansi itu ke arah atom yang bermuatan negatif ya. Oh, sorry.
ke arah atom yang elektronegatif. Nah, sedangkan di sini atom O pada molekul ini adalah atom yang paling elektronegatif ya. Nah, elektronegativitas sebuah atom bisa kita lihat di tabel periodik unsur. Nah, seharusnya kalian sudah hafal gitu ya. Oke. Ini maka yang bersifat sebagai elektrofil kita tandai yang ini. Ini adalah elektrofil. Itu ya. Kemudian yang nukleofil yang mana? Yang nukleofil kita lihat kalau karbonil molekul karbonil seperti ini cenderung yang memiliki kemungkinan menjadi nukleofil adalah C alfa yang memiliki H alfa ya kan. Nah, ini hanya ada satu di sini. Maka ini kita tandai adalah sebuah nukleofil. Oke, kita lihat hasil reaksinya. Itu ya, kita gambarkan dari sini. CH3O CO CH2 ya, ingat ya, karena H alfanya kan diambil satu. Kemudian ini berikatan di sini. Ingat, bukan ke C karbonil lagi tetapi ke CH2. Nah, ketika dia diikat CH2, maka si elektron P di sini akan bergeser ke arah C alfa. Nah, maka ini CH2 CH min gitu ya, katakan COH. Nah, maka yang akan mengikat H alfa yang tadi dilepas oleh C alfa di sini, maka akan diikat oleh H di sini. Ya, C alfa di sini. Sehingga ini menjadi CH2 gitu ya. Nah, maka ini adalah molekul hasil reaksinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mudah sekali ya. Contoh satu lagi deh. Contoh satu kali lagi. Biar tidak bingung. HCO CH CH3. Nah, bisa seperti ini. Bereaksi dengan CH3, CH2, CO, OCH3. Nah, bisa seperti ini. Oke. Oke, bisa seperti ini. Nah, ini pakai NaOH. Larutnya etanol. Pakai H13. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Oke. Maka seperti ini ya. Kita lihat mana elektrofil, mana nukleofil. Sorry, ini ya. CH, kalau itu CH berarti ini rangkap ya. Nah, seperti ini, CH2. Oke. Nah, di sini ada konjugasi ya. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Nah, maka kita harus melihat hasil resonannya, gitu ya. Maka kita harus melihat hasil resonannya. Ini ke sini, ini ke sana, gitu ya. Maka ini adalah elektrofil. Dan nukleofil di sini adalah H alfa. Ini nukleofil. Oke, maka hasil reaksinya O CH3 CO CH2 mengikat CH3. Sorry, CH2 udah keambil satu alfanya jadi CH. Kemudian ini mengikat CH2 ya. CH2 kemudian ketika dia diikat, jadi elektron akan pergi ke situ
CH, CH, rangkap, CH, COH. Gitu ya. Nah, tadi CH yang bermuatan negatif ini mengambil H alfa dari yang dilepas dari H alfa nukleofil, maka dia menjadi CH2. Nah, selesai ya hasil reaksi seperti ini. Oke. Tetapi ya satu lagi, tetapi apabila dia tidak terkonjugasi, misal ya contoh ya, HCO CH2 CH CH2. Nah, seperti ini. Apabila seperti ini kan rangkap tunggal rangkap ini tidak terkonjugasi, tidak terkonjugasi. Sehingga apa? Sehingga tetap saja yang menjadi elektrofil adalah karbonilnya, bukan di sini. Karena apa? Karena tidak terkonjugasi. Dia si elektron ini tidak bisa beresonansi. Gitu ya. Nah, itu penting untuk diketahui. Jadi, reaksinya sangat tergantung pada hasil resonannya. Ya, resonannya. Itu saya kira untuk kuliah kimia organik 2. Jangan lupa untuk Anda kembali tonton video-video sebelumnya. Yang belum subscribe ya tentu saja subscribe. Kemudian pastikan Anda siap untuk ujian ya. Ujiannya pasti saya akan berdasar pada materi yang sudah saya berikan di video. Jadi Anda bisa tonton ulang video-videonya untuk Anda persiapkan ujian. Bagusnya sambil Anda menonton, Anda sambil menulis ya, menulis di kertas sambil berlatih untuk menulis molekul-molekul organik seperti ini. Oke, selanjutnya adalah saya mau minta maaf apabila selama saya mengajar ada kekurangan-kekurangan dalam hal penyampaian materi ya. Pasti banyak kekurangannya. Saya minta maaf, ini karena pandemi dan akan semakin mudah apabila kita bertemu langsung di kelas. Yang terakhir adalah saya berterima kasih untuk atensi yang telah Anda berikan. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu di kampus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.